Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari negara Belanda ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu mengenai calon Perdana Menteri Belanda yang anti-Islam dan apa dampaknya jika ia memenangkan kongres tersebut. Lanjut. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Agilova Putra, Farhan Rizky Ramadan, Muhammad Sabil, dan Aira Bilal. Eh, Ini saya akan memberikan penilaian Perdana Menteri Belanda Marcus menjadi figur kontroversial karena pandangannya terhadap Islam yang dianggap penolakan terhadap ekspresi agama tertentu. Turut mengungkapkan kekhawatirannya tentang pengaruh Islam di Belanda, terutama dalam konteks integrasi komunitas Muslim dan isu-isu kebebasan agama multikulturalisme serta identitas nasional. Dia mengkritik aspek budaya Islam yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai liberal Belanda, seperti hak perempuan dan kebebasan individu. Namun pandangannya lebih berfokus pada upaya menjalankan dan Belanda dalam mengatasi isu dan demokrasi dan menolak Islam secara keseluruhan. Biasanya pembahasan yang dibandingkan yang menjadi dari pemerintahan sendiri dan apa dampak Indonesia. Analisis. Pemimpin pantai ekstrim kanan, Geert Wilders, gagal menjadi Perdana Menteri Belanda, meski telah memenangkan pemilihan umum pada November 2023. Dalam unggahannya di X, formerly Twitter, Wilders mengatakan dirinya tak bisa maju menjadi PM karena calon koalisinya menolak mendukung dia. Saya hanya bisa menjadi Perdana Menteri jika semua partai di koalisi mendukungnya. Namun itu tak terjadi, kata Wilders di akun X-nya Rabu. Wilders mengatakan dirinya berniat membentuk kabinet sayap kanan dan menerapkan pengurangan pemberian suaka terhadap imigran. Ia juga mengatakan dia semula berniat menerapkan kebijakan ketat keimigrasian, namun ternyata tidak semua sepakat dalam koalisinya. Selama ini, Wilders juga dikenal sebagai politikus anti-Islam. Bahkan dia menegaskan bahwa saya tidak membenci Muslim, saya benci Islam. Pada 2008 dikutip dari The Guardian. Kecintaannya terhadap negara dan pemilih saya sangat besar dan lebih penting daripada posisi saya sendiri, tulis dia, dikutip dari CNN. Namun, setelah negosiasi berminggu-minggu, Wilders gagal mencapai kesepakatannya dan membujuk partai lain untuk mendukungnya. Ia pun lantas memutuskan menyerah dari posisi pucuk pemerintahan tersebut. Jika partai-partai itu bergabung, mereka akan mendapatkan 81 dari hasil koalisi. Jumlah ini cukup untuk menjadi mayoritas di parlemen Belanda. Harapan itu namun pupus ketika pemimpin NSC Peter Omtzigt memutuskan mundur dari pembicaraan koalisi. NSC mundur karena merasa tak sejalan mengenai prospek keuangan negara dan partai-partai tersebut. Meski demikian, banyak pihak percaya bahwa Wilders gagal mendapatkan dukungan lantaran sikap ekstremis dia yang begitu kental, seperti anti-Islam, anti-imigrasi, anti-Uni Eropa, dan Ukraina. Dia dianggap sudah melewati batas. Perbandingan. Dari analisis yang kami dapatkan, ini 5 hal yang mungkin terjadi pada Geert Wilders berhasil menjadi Perdana Menteri di Belanda. Ini akan dibacakan oleh Farhan Rizky dan Muhammad Sabil. Yang pertama, akan terjadinya kemunduran drastis karena sikap anti-Islam yang diambil oleh seorang pemimpin dapat memperburuk ketegangan sosial di masyarakat. Belanda adalah negara multikultural dengan populasi Muslim yang signifikan. Jika pemimpin negara bersikap negatif terhadap kelompok ini, hal ini dapat menciptakan polarisasi sosial yang semakin dalam, memperburuk hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta meningkatkan potensi ketidakstabilan sosial. Yang kedua, ada sentimen anti-Islam dan anti-Eropa meningkat. Karena retorika anti-Islam dan
anti-Uni Eropa secara historis merupakan elemen utama dalam agenda Wilders. Hal ini terbukti terlalu marginal bagi opini publik Belanda ketika ia menjadi juru bicara Partai Rakyat pada tahun 2002 dan ia diberhentikan dari jabatannya. Sentimen anti-Muslim meningkat di negara ini setelah pembuat film Theo van Gogh terbunuh pada tahun 2004. Filmnya, Submissions, menggambarkan Islam sebagai agama yang mendorong kekerasan terhadap perempuan. Penyerangnya, Mohamed Bouyeri, adalah generasi kedua warga Maroko Belanda. Surat kabar The Guardian menyebut insiden tersebut sebagai pembunuhan yang menghancurkan impian liberal Belanda. Lanjut. Yang ketiga, di sini ada kebijakan imigrasi akan terdampak. Ini dikarenakan jika Geert Wilders menjadi Perdana Menteri Belanda, kebijakan imigrasi negara tersebut kemungkinan besar akan mengalami perubahan signifikan yang lebih ketat dan selektif. Wilders dikenal dengan pandangannya yang sangat kritis terhadap imigrasi, terutama dari negara-negara Muslim. Ia sering menekankan bahwa imigrasi dari negara-negara tersebut mengancam identitas budaya Belanda dan nilai-nilai Eropa. Yang keempat, Eropa bergerak ke arah populisme. Ini dikarenakan jika Geert Wilders menjadi Perdana Menteri Belanda, kemungkinan besar Eropa akan bergerak lebih ke arah populisme. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan dan retorika politiknya, Wilders yang dikenal dengan pandangan anti-imigrasi, euroskeptisisme, dan nasionalisme dapat memberikan dorongan besar bagi partai-partai populis di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Yang terakhir, perang Ukraina bisa menjadi pemicu utama ketegangan politik di Eropa. Karena jika Geert Wilders menjadi Perdana Menteri Belanda, perang Ukraina bisa menjadi pemicu utama ketegangan politik di Eropa, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri dan posisi Belanda terhadap Rusia. Wilders yang dikenal dengan pandangannya yang euroskeptis dan nasionalis memiliki sikap yang sangat kritis terhadap keterlibatan Belanda dalam konflik internasional yang dipimpin oleh Uni Eropa atau NATO. Alasan mengapa mahasiswa harus mengetahui terkait isu ini. 1. Isu imigrasi. Kebijakan ketat Wilders terhadap imigrasi termasuk pengurangan pemberian suaka dan larangan simbol-simbol Islam berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan diskriminasi terhadap umat Islam. Dampak sosial dan ekonomi. Kebijakan diskriminatif dapat mengaruhi kehidupan sehari-hari, baik penduduk lokal maupun imigran, serta menciptakan konflik sosial dalam masyarakat multikultural. Ketiga, reaksi global. Kemenangan Wilders dapat menginspirasi gerakan populis di negara lain yang berpotensi memperkuat sayap kanan di Eropa dan dapat mempengaruhi negara lain untuk menyerukan gerakan diskriminatif terhadap suatu agama tertentu ataupun perbedaan yang berada di dalam suatu negara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi terkait isu konflik tersebut bisa kita simpulkan bahwa dampak yang akan terjadi ke negara Indonesia jika Perdana Menteri Belanda Geert Wilders jika terpilih menjadi Perdana Menteri, dan apa dampak Indonesia jika ia tidak terpilih menjadi Perdana Menteri Belanda, dan mengapa mahasiswa harus mengetahui terkait isu ini. Jadi untuk video presentasi dari kami cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah mau menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.